Lalu untuk AJP yang ke-10, untuk keterangan yang ke-10 ini, iklan yang tercatat di neraca saldo dibayar untuk 10 kali terbit dan baru diterbitkan 6 kali. Maka perhitungan AJP-nya adalah kita menghitung berapa yang belum terpakai. Yang belum terpakai itu adalah berapa yang kita bayar di buka untuk berapa kali, yaitu sebesar 10 kali, dikurang dengan berapa yang sudah terbit, yaitu 6. Berarti yang belum terpakai adalah 10 kurang 6 sama dengan 4. Berarti perhitungan untuk AJP-nya adalah 4/10. Kenapa 10? Karena 10 kali terbit. 4/10 kali 300.000. 300.000 ini diperoleh dari beban iklan di neraca saldo. Berarti 4/10 kali 300.000 sama dengan 120.000. Maka AJP-nya adalah iklan dibayar di muka sebesar 120.000 dan beban iklan sebesar 120.000 di sisi kredit. Lalu yang kedua adalah kita menghitung neraca, yaitu kita membuat neraca lajurnya. Nah, untuk membuat neraca lajur kita menggunakan 10 kolom, yaitu neraca lajur yang 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, ada debit kredit, kolom AJP debit kredit, neraca saldo disesuaikan debit kredit, laba rugi debit kredit, dan kolom neraca yang terdiri dari juga kolom debit dan kredit. Jadi ada 10 kolom, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabel yang ini saya pindahkan ke dalam bentuk Excel yang di sebelah kanan ini. Adik-adik mahasiswa bisa lihat. Jadi, nama-nama perkiraan yang ada di tabel PDF ini, dari mulai nama perkiraan kas, piutang dagang, sampai dengan nama perkiraan iklan dibayar di muka, itu saya pindahkan ke Excel ini. Nah, setelah ini, saya mengisi, untuk neraca saldo, saya mengisi nilainya itu saya lihat dari tabel neraca saldo PD Fani per 31 Desember 2010. Saya isi kolom-kolomnya. Untuk yang di sebelah sini itu adalah kolom debit, dan untuk yang di sebelah sini itu adalah kolom kredit. Berarti saya tinggal memindahkan berapa angka-angka yang ada di debit dan kredit ke dalam neraca saldo pada kolom neraca, pada tabel neraca lajur. Lalu untuk kas itu sebesar 1.800. Karena ini dalam Rp1.000, maka besarnya kas itu adalah sebesar 1.800.000. Karena ini dalam Rp1.000, jadi sebesar 1.800.000. Tapi karena kolomnya tidak muat, maka dipersingkat menjadi 1.800. Maka kas sebesar 1.800.000 di sisi debit. Maka saya pindahkan kas sebesar 1.800.000 di sisi debit. Lalu piutang dagang sebesar 3 juta di sisi debit, maka piutang dagang di sini juga sebesar 3 juta di sisi debit. Cadangan piutang dagang sebesar 100.000 di sisi kredit. Cadangan piutang dagang sebesar 100.000 di sisi kredit. Lalu persediaan barang dagang sebesar 7 juta di sisi debit. Persediaan barang dagang sebesar 7 juta di sisi debit. Lalu perlengkapan toko sebesar 600.000 di sisi debit. Di sini juga perlengkapan toko sebesar 600.000 di sisi debit. Lalu perlengkapan kantor sebesar 400.000 di sisi debit. Di sini juga perlengkapan kantor sebesar 400.000 di sisi debit. Sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 di sisi debit. Sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 di sisi debit. Peralatan toko sebesar 15 juta di sisi debit. Peralatan toko sebesar 15 juta di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 500.000 di sisi debit. Di sisi kredit, di sini juga akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di sisi kredit. Peralatan kantor sebesar 14 juta di sisi debit. Di sini peralatan kantor sebesar 14 juta di sisi debit. Akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000 di sisi kredit. Di sini juga akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar 400.000 di sisi kredit. Hutang dagang sebesar 4 juta di sisi kredit. Hutang dagang sebesar 4 juta di sisi kredit. Hutang wesel sebesar 2 juta di sisi kredit. Hutang wesel sebesar 2 juta di sisi kredit. Hutang hipotek sebesar 4 juta di sisi kredit. Hutang hipotek sebesar 4 juta di sisi kredit. Modal sebesar 18.800.000 di sisi kredit.
modal sebesar 18.800.000 di sisi kredit. Lalu Prive sebesar 500.000 di sisi debit, Prive sebesar 500.000 di sisi debit. Penjualan sebesar 30 juta di sisi kredit, penjualan sebesar 30 juta di sisi kredit. Return penjualan 1 juta maksudnya di sisi debit, return penjualan sebesar 1 juta di sisi debit. Potongan penjualan sebesar 100.000 di sisi debit, potongan penjualan sebesar 100.000 di sisi debit. Lalu pembelian sebesar 12 juta di sisi debit, pembelian sebesar 12 juta di sisi debit. Return pembelian sebesar 400.000 di sisi kredit, return pembelian sebesar 400.000 di sisi kredit. Potongan pembelian sebesar 100.000 di sisi kredit, potongan pembelian sebesar 100.000 di sisi kredit. Biaya angkut pembelian sebesar 200.000 di sisi debit, biaya angkut pembelian di sini juga 200.000 di sisi debit. Beban iklan sebesar 300.000 di sisi debit, beban iklan sebesar 300.000 di sisi debit. Beban gaji toko sebesar 1 juta di sisi debit, beban gaji toko sebesar 1 juta di sisi debit. Beban gaji kantor sebesar 1.200.000, beban gaji kantor sebesar 1.200.000. Kita tulis aja. Lalu beban asuransi 400.000, di sini juga kita tulis beban asuransi 400.000 di sisi debit. Beban listrik 600.000 di sisi debit, beban listrik 600.000 di sisi debit. Lalu kita hitung berapa jumlah untuk debit dan kredit pada neraca saldo, yaitu sebesar 60.300.000 di debit dan 60.300.000 di kredit. Dan untuk debit dan kredit di neraca saldo ini harus sama nilainya atau harus balance. Kalau nggak balance berarti ada kesalahan. Lalu setelah kita masukkan angka-angka neraca saldo ini, langkah yang kedua adalah kita memasukkan angka pada AJP, di mana AJP ini kita peroleh dari keterangan-keterangan yang 10 keterangan tadi yang sudah kita buat AJP-nya. Lalu, untuk yang pertama, kerugian piutang sebesar 100.000. Nah, ini di sisi debit. Kita lihat kerugian piutang di sini sebesar 100.000. Ini saya buat 100 karena ini dalam ribu rupiah. Jadi, 3 angka di belakang koma, 3 angka atau angka seribuan, 000 itu tidak saya tulis cukup 100. Berarti kerugian piutang sebesar 100.000 di sisi debit, cadangan kerugian piutang sebesar 100.000 di sisi kredit. Berarti di sini juga kita buat cadangan piutang dagang sebesar 100.000 di sisi kredit. Yang kedua, ikhtisar laba rugi sebesar 7 juta di debit. Berarti ikhtisar laba rugi 7 juta. Kita tulis ikhtisar laba rugi, mana ikhtisar laba rugi? Ikhtisar laba rugi 7 juta di debit, lalu persediaan barang dagang 7 juta di kredit. Persediaan barang dagang 7 juta di kredit. Kita tulis. Lalu yang kedua, persediaan barang dagang 6 juta di debit. Kita tulis lagi persediaan barang dagang 6 juta di debit. Ikhtisar laba rugi 6 juta di kredit. Ikhtisar laba rugi 6 juta di kredit. Beban perlengkapan toko 200.000 di sini. Beban perlengkapan toko 200.000 di debit, lalu perlengkapan toko 200.000 di kredit. Perlengkapan toko sebesar 200.000 di kredit. Lalu beban perlengkapan kantor 100.000 di debit, beban perlengkapan kantor 100.000 di kredit. Ini dia beban perlengkapan kantor 100.000 di debit maksudnya. Lalu perlengkapan kantor 100.000 di kredit. Perlengkapan kantor 100.000 di kredit. Lalu yang kelima, beban sewa 300.000 di debit. Yang kelima, beban sewa 300.000 di debit. Lalu sewa dibayar di muka 300.000 di kredit. Sewa dibayar di muka 300.000 di kredit. Ini dia, sewa dibayar di muka 300.000 di kredit. Lalu yang keenam, beban penyusutan peralatan toko 300.000. Yang keenam, beban penyusutan peralatan toko di debit 300.000. Lalu akumulasi penyusutan peralatan toko sebesar 300.000 di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan toko 300.000 di kredit. Lalu beban penyusutan peralatan kantor 500.000. Beban penyusutan peralatan kantor sebesar 500.000 di debit,